Shalom Bapak Ibu. Puji nama Tuhan pada kesempatan kebaktian pada pagi hari ini. Marilah kita buka dan penyembahan kita kepada Tuhan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anak yang tunggal untuk dunia ini, supaya kita dapat memperoleh hidup yang kekal. Mari kita bawa penyembahan kita, kita bawa hati kita, bawa hidup kita ke hadapan-Nya. Haleluya Yesus, haleluya Tuhan, glory haleluya Tuhan. Jesus, haleluya, haleluya Tuhan. Terima kasih buat pengorbanan Tuhan. Kau mati bagi kami, Yesus. Haleluya, haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesusku. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya Tuhan. Haleluya Yesus. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Kasih yang terindah, kasih yang terindah, oh Tuhan, hati yang mulia, hanya ku temukan
Yesus Engkau ku kagumi. Saya undang sila jemaat berdiri. Nah, mujikan pujian sekali lagi. Kasih yang terindah, hati yang mulia, oh, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tidak ada pernah berubah kasih-Mu. Oh, yang terbesar hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku, amin. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Karya terbesar, karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus Engkau ku kagumi. Terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang ku miliki dan ku hargai. Oh Yesus, Engkau ku kagumi. Oh Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, 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 Engkau ku kagumi. Oh, Yesus, Yesus, Yesus. Haleluya Tuhan, kami menyembah-Mu Yesus. Haleluya Tuhan, haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesusku. Haleluya, haleluya Tuhan. Terima kasihlah Roh Kudus. Terima kasih Tuhan Yesus atas pengorbanan-Mu Tuhan. Kau telah selamatkan kami, Kau telah berikan hidup yang baru kepada kehidupan kami Bapa. Terima kasih Tuhan atas pengorbanan-Mu, karena begitu besar kasih-Mu atas hidup kami Bapa. Engkau rela mati 2000 tahun yang lalu di kayu salib Tuhan, untuk menggantikan kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Begitu besar, begitu sempurna karya-Mu Tuhan
dalam hidup kami Bapa. Kami ingin mengucap syukur atas setiap kebaikan yang telah Kau berikan dalam hidup kami Bapa. Terima kasih Yesusku, terima kasih. Sebentar lagi kami akan membuka ibadah ini Bapa. Kiranya Tuhan Kau pimpin ibadah kebaktian pada pagi hari ini Tuhan, dengan penyertaan Kau pimpin dari awal sampai akhir kegiatan ibadah ini Tuhan Yesus, dengan penyertaan-Mu Bapa. Kami percaya Tuhan, kami percaya Engkau hadir di tempat ini Tuhan Yesus. Engkau akan memimpin kami, Engkau akan Tuhan memberikan pemulihan Tuhan kepada hidup kami Tuhan. Engkau memberikan hidup yang baru dalam hidup kami Bapa. Haleluya Yesus, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami buka ibadah pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin. Ada sukacita saudaraku? Sudah siap memperuniakan Tuhan? Haleluya. Ada salib bagi tiap orang, bagi jiwa pun ada surga, ada tempat dalam surga kekal. Ku dapatnya karunia Golgota, setetes darah Yesus yang suci, memberiku selamat, damai dan abadi. Dia hancurkan rantai dosa keji. Oh heranlah darah yang Kalvari, yang suci sedang dosaku, hilangkan segala susah sakitku, dia tepinku selama-lamanya, sampai ku masuk surga yang mulia. Setetes darah Yesus yang suci, beriku selamat, damai dan abadi. Dia hancurkan rantai dosa keji. Oh heranlah darah yang Kalvari, setetes darah, oh, oh, darah Yesus yang suci, beriku selamat, damai dan abadi. Dia hancurkan rantai dosa keji. Oh heranlah darah yang Kalvari, dihancurkan rantai dosa keji. Dia hancurkan rantai dosa keji. Oh heranlah darah yang Kalvari. Oh heranlah, oh heranlah, oh heranlah darah yang Kalvari. Oh heranlah, oh heranlah darah yang Kalvari. Haleluya. Siapa yang memuji nama Tuhan lagi balik saudara-saudaraku? Amin. Masih ada sukacita? Haleluya. Maukah kau terlepas dari dosa? Darahnya berkuasa, darahnya berkuasa. Ingat keselamatanmu berharga, darah domba Allah
berkuasa. Gak kau lepaskan dari dosa, darahnya berkuasa, darahnya berkuasa. Ingat keselamatan berharga, darah domba Allah berkuasa. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba Allah. Maukah kau terlepas dari dosa, darahnya berkuasa, darahnya berkuasa. Ingat keselamatan berharga, darah anak domba berkuasa. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba Allah. Sekarang saya sudah bebas, sekarang saya sudah bebas. Saya bebas oleh darahnya domba Allah. Sekarang saya bebas, 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 bebas. Haleluya. Sekarang saya sudah bebas, sudah bebas. Saya bebas oleh darahnya domba Allah. Sekarang saya bebas, 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 bebas. Haleluya. Sekarang saya sudah bebas, sekarang saya sudah bebas. Saya bebas oleh darahnya domba Allah. Sekarang saya bebas, 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 bebas. Haleluya. Darah anak domba. Amin. Oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Hey. Oleh darah anak domba. Amin. Oleh kesaksian kita,
Tiba saatnya kita untuk memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Saya mohon untuk Ibu Parti berdoa untuk persembahan. Amin. Haleluya Tuhan. Sambil kalau tadi dijalankan, mari kita kasih sebuah pujian. Anak Allah Yesus namanya. Yesus namanya menyembuhkan, menyucikan, bahkan tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Dia hidup, sebab Dia hidup. Dia hidup, amin. Allah, anak Allah, oh, oh, oh. Menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Dia hidup, sebab Dia hidup pada hari esok, sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup, sebab Dia hidup, sebab Dia hidup pada hari esok, sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup, hidup jadi berarti sebab Dia hidup, hidup jadi
berarti sebab Dia hidup. Haleluya Yesus, haleluya. Haleluya Yesus. Yesus mati memberikan hidup yang baru ke dalam hidup kita. Amin. Amin saudaraku. Haleluya. Ini saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita bawa kembali diri kita ke dalam Tuhan sebelum kita menerima kebenaran firman-Nya. Mari saya angkat mohon untuk sudah semangat bangkit berdiri. Haleluya Yesus. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Haleluya Tuhan, Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Haleluya Yesus, kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepada-Mu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu, amin, ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Kita akan pujiannya sekali lagi. Haleluya, katakan hanya Kau di hidup. Kau berikan hidup, Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu Tuhan, kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepada-Mu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan
Bapa kami dalam surga, Bapa yang baik, terima kasih untuk perhimpunan pada kesempatan ini memperingati Hari Paskah. Tuhan telah menuntun kami untuk kumpul bersama-sama dan telah memuji membesarkan nama-Mu. Dan waktu selanjutnya kami siap untuk menerima firman. Berfirmanlah melalui hamba-Mu, supaya kami hidup mengerti rencana dan kehendak-Mu. Dan firman yang hidup akan menghidupi kehidupan kami sampai Engkau datang yang kedua kali. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami memanjatkan doa. Yang percaya katakan amin. Ya, khotbah saya sudah dipujikan oleh pelayan pujian. Namun untuk memperjelas perlu kita siap untuk menerima dan melakukannya. Dalam Yohanes pasal 3 ayat 1 sampai ayat 21, kalau memungkinkan, kalau enggak ya entah sampai ayat berapa. Mari kita bersama-sama membuka Alkitab kita dan membaca ayat 1 sampai 3. Silakan untuk membaca. Yohanes pasal yang ketiga ayat 1 sampai 3. Yohanes pasal 3 ayat 1 sampai ke 3. Percakapan dengan Nikodemus. Adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, "Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah, sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adalah itu, jika Allah tidak menyertainya." Iya. Nikodemus, pemimpin agama, datang kepada Tuhan Yesus pada waktu malam. Karena apa? Dia pemimpin. Masa pemimpin mesti harus bertanya-tanya tentang apa yang Tuhan lakukan? Dia kagum, bukan saja dia mengajar secara hebat, tapi mujizat yang dia lakukan. Dari orang sakit, orang cacat, orang mati, bahkan 2 roti 2 ekor ikan menjamin libur, bahkan lebih 12 keranjang. Mujizat demi mujizat terjadi. Jadi kagum. Bukan saja dia berkhotbah atau menyampaikan firman Tuhan sebagai pemimpin agama, tapi tentang mujizat-mujizat yang dia lakukan. Ya tentu saudara juga pernah mengalami mujizat, baik kecil maupun besar, menurut iman saudara, menurut ketaatan saudara, menurut kesetiaan saudara. Saya pun juga sering mengalami mujizat. Saya sebenarnya tidak tahu apa-apa, tapi kalau ada orang sakit, tak doakan sembuh. Termasuk masuk Pracimantoro ini mujizat. Karena apa? Sudah dikuasai oleh agama. Tapi kalau saya membawa agama baru, sampai dia katakan, ada yang berkata, "Oh kalau Londo ini tekongkung mesti muji-muji." Dianggap aku Londo, padahal aku wong Jawa. Mulai ibuku tidak tahu di mana meninggal. Sampai sekarang tetap menjadi tanda tanya bagi saya. Di mana ibu saya meninggal? Karena saya kecilnya di Goranggareng, di Takeran, di Kepurjo, di Wates. Yaitu kesaksian pribadi saya. Ini tentang kesaksian Nikodemus. Kagum. Masa dia seorang pemimpin baru, dikerumuni banyak orang, dan orang sakit sampai orang mati hidup kembali. Dia ingin tanya, ingin tahu rahasia kebenaran apa yang dia lakukan.
Mujizat-mujizat Tuhan juga terjadi sekarang ini bagi yang benar-benar mengikut Tuhan, yang benar-benar percaya. Seandainya tidak mengalami mujizat, ya ikuti saja yang memberi kesaksian tentang mujizat. Nikodemus datang malam karena ketahuan masyarakat, pemimpin agama Yahudi bingung melihat Yesus. Bahkan pada waktu itu terjadi perdebatan. Ada yang percaya, ada yang tidak. Karena apa? Mempertahankan kedudukan sebagai imam. Imam motivasinya keliru. Yang penting keuntungan. Tapi Tuhan Yesus tidak berpikir tentang keuntungan. Untuk itu, mujizat-mujizat terjadi waktu zamannya Tuhan Yesus. Tapi imam-imam, ahli-ahli Taurat, termasuk Nikodemus, tidak bisa apa-apa. Sehingga dia tanya, loh, kok aneh, kok ajaib, Tuhan mengadakan banyak mujizat. Padahal terjadi kontra, pro dan kontra antara yang percaya dan yang tidak. Bahkan banyak yang tidak percaya. Sampai terpengaruh Yesus disalibkan, dicambuki, menderita, sengsara, berlumuran darah, sampai tersalib. Ada mujizat. Setelah dikubur, hidup kembali. Kaget imam-imam. Katakan dicuri oleh murid-murid. Banyak fitnahan-fitnahan yang disampaikan kepada orang Kristen, terutama pendeta. Tapi ya ada yang oke, secara diam-diam beralih kepercayaan. Untuk itu tadi saya sudah katakan, pemimpin pujian itu sama dengan khotbah saya, bahwa Tuhan itu hebat, bahwa Tuhan itu dahsyat, bahwa Tuhan itu kuasa. Bisa apa? Bukan saja menyembuhkan orang sakit, orang mati, hidup kembali, tapi pencipta langit dan bumi dengan itu Yesus. Dalam Yohanes pasal yang pertama. Jadi mujizat bukan sekedar menyembuhkan orang sakit, menghidupkan orang mati, tapi menciptakan langit bumi yang saudara tempati. Untuk itu saudara datang memuji Dia. Lah Dia yang punya langit dan bumi. Yang tidak memuji Tuhan, berkeras hati dan meninggalkan Tuhan dan hidup dalam penderitaan. Itu kira-kira seperti itu. Untuk itu Nikodemus malam-malam khawatir, engko nek pemimpin agama kok tanya sama Yesus. Lah pemimpin agama itu heran dengan mujizat yang terjadi. Saya pun juga heran. Saya jadi hamba Tuhan sampai tua ini heran. Kok lucu, kok aneh. Jadi pendeta, jadi pelayan. Modalnya apa? Duit ndak punya, apa-apa ndak punya, kedudukan ndak punya, kepintaran ndak punya. Kalau orang cari kedudukan, harus pinter, harus mujizatnya luar biasa. Baru seperti saudara. Di dalam kehidupan saudara, ada yang menerima mujizat, ada yang tidak. Terserah iman saudara, pengiringan saudara, pengikutan saudara, kemiskinan saudara, kekayaan saudara, atau karena saudara medit, tidak takut berkorban. Ya tentu hidup saudara ya Tuhan takut berkorban untuk saudara. Termasuk saya sendiri. Saya pada satu saat waktu di Celogoimo dipanggil Pak Camat, suruh mendoakan. Lah saya tidak berani mendoakan seorang pemimpin. Saya cuma tanya, ada apa Pak? Doakan saya sakit. Saya tidak berani tumpang tangan. Saya cuma, ya Tuhan tolong Pak Camat sakit. Sampai di sini Bu Darmo, Pak Darmo juga sebenarnya nggak mau. Tapi karena ada masalah, saya disuruh mintakan doa. Ini ada orangnya.
Dan mujizat terjadi sehingga rumahnya diserahkan untuk ibadah. Sampai sekarang. Untuk itu mujizat itu yang penting. Saudara-saudara mengenal Tuhan karena panggilan. Saudara orang berdosa kok. Untuk itu saudara mesti bertanya-tanya. Kalau ada masalah. Saya kemarin sama Ayo, saya punya masalah. Kemarin tak bel orang yang punya masalah. Kamu kok kontak saya ke sini? Ke sini ya, ada berkat sedikit. Saya tidak mau membenci orang. Karena Tuhan tidak mengajarkan untuk membenci atau memusuhi atau mencelakakan atau membalas kejahatan dengan kejahatan. Tetapi kejahatan harus dibalas dengan kebaikan. Kebencian harus dibalas dengan kasih. Permusuhan harus perseteruan dibalas dengan cinta kasih sayang. Saya juga belajar berbuat baik. Saudara datang ke sini untuk apa? Belajar bagaimana mengasihi suami yang tidak mengasihi, mengasihi istri yang tidak mengasihi, mengasihi anak yang tidak mengasihi. Supaya terjadi cinta kasih. Saya selalu berdoa, Bapa kami dalam surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Saya ingin di bumi seperti di surga. Di rumah tangga saya seperti di surga. Bukan pertentangan, bukan permusuhan, bukan perselisihan, bukan perseteruan. Tapi cinta kasih sayang. Antara saya dan istri saya, antara saya dengan anak-anak saya. Dan cucu saya. Tak doakan semua, termasuk jemaat. Karena apa? Ya Tuhan Yesus memberi contoh yang baik. Disalibkan, oke. Dipukuli, oke. Diludahi, oke. Ditampar pipinya, oke. No problem. Bahkan dia mengatakan, mereka berbuat dosa karena tidak mengerti kebenaran. Kalau orang tahu kebenaran akan membalas kejahatan dengan kebenaran. Memang itu perkembangannya. Dan itu prosesnya. Saya sendiri karena sudah tua, saya sendiri mikir bisa khotbah apa enggak. Tapi saya bilang, siap-siap saja Budi, Yeni. Nanti Tuhan memakai. Tetapi motivasi harus benar. Banyak masalah di gereja. Gereja itu banyak organisasi. Tapi tidak boleh membalas kejahatan dengan kejahatan. Kejahatan harus dibalas dengan kebaikan. Untuk itu, Nikodemus, karena Tuhan mengadakan banyak mujizat, heran. Orang cacat, orang sakit, orang mati hidup kembali. Itu karena apa? Tentu kalau tidak disertai Tuhan tidak mungkin. Yang menciptakan langit dan bumi dengan segala isinya itu Tuhan. Kalau Tuhan tidak mungkin. Bahkan saya baca banyak ayat bahwa Yesus itu firman menjadi manusia. Sehingga firman Allah menjadi manusia, tidak lahir seperti saya dan saudara. Sehingga pada waktu malaikat datang kepada Yusuf, karena Maria sudah mengandung, belum jadi suami istri yang sah, mau dicerai, didatangi malaikat Jibril. Terima, dia melahir karena Roh Kudus. Dia ada karena Roh Kudus. Ya langsung diterima. Jadi kelahirannya Tuhan itu bukan seperti hubungan suami istri. Roh Kudus. Maka ungkapan-ungkapan yang Nikodemus katakan, kok aneh kalau tidak Allah menyertai. Allah menyertai. Wong langit bumi diciptakan oleh Tuhan Yesus sendiri.
firman Allah yang menciptakan itu di dalam Yohanes pasal 1 ayat 1. Kalau saya sudah tua, saya tidak banyak membaca. Ini ingatan di atas kepala saya sendiri. Ya, apa kata Tuhan Yesus? Ayat yang keempat. Ayat ketiga, Yesus menjawab katanya, Aku berkata kepadamu sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Iya, sampai di situ dulu. Jawab Tuhan Yesus sama Nikodemus. Jikalau kamu tidak dilahirkan kembali melalui baptisan, kalau menurut Roma, tidak akan masuk surga. Walaupun kamu imam, walaupun kamu Farisi, walaupun kamu punya tahu mengenai ajaran Tuhan. Tapi kalau kamu tidak percaya dan dilahirkan kembali, tidak akan masuk surga. Jadi itu pemberian karena percaya. Jadi saudara-saudara yang penting percaya saja. Nek mati sewaktu-waktu saya juga begitu. Saya kemarin sama Ayub, gue piye? Takon macam-macam. Sampai aku bilang, omahmu tak dandani aku harus pindah omahmu lanang podo lanang. Guyonane. Tapi yo mbuh. Aku mau pacaran. Untuk itu ayat yang ketiga silakan membaca. Ayat ketiga, Yesus menjawab katanya, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Iya, harus lahir. Menurut lain-lain, lahiran baru itu seperti apa? Bukan lahir seperti saudara dan saya, lahir karena percaya. Yohanes pasal 1 ayat 12 silakan baca. Yohanes pasal 1 ayat yang ke-12. Yohanes pasal 1 ayat 12. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Iya. Jadi siapa yang percaya Yesus, anak Allah, tentu hidup seperti Allah hidup. Anak Allah. Jadi bukan lahir secara jasmani, ini kelahiran secara rohani. Percaya. Saya percaya sama Tuhan ini memang sudah lama, tapi betul-betul percaya itu ya baru-baru setelah tua ini. Sehingga saya murah itu diganggu gugat. Pokoknya aku percaya Yesus. Yesus itu anak Allah yang menyelamatkan saya dan yang menjadikan saya anak Allah. Saudara karena percaya anak Allah. Saya karena percaya anak Allah. Saudara itu semua anak Allah. Tentu Allah memelihara. Ora usah khawatir. Anak Allah. Bahkan malaikat-malaikat datang melayani. Bahkan dipelihara. Sehingga anak Tuhan tidak perlu takut kekurangan. Tidak perlu takut sakit penyakit. Tidak perlu takut tua mati. Kalau sudah mati ya pindah ke tempat. Tidak di bumi ini tapi di surga. Apa saya ini tidak takut mati? Takut. Tapi setelah saya membaca merenungkan firman, masa anak Allah? Aku anak Allah seperti Yesus. Karena aku percaya jadi saya anak Allah. Saudara karena percaya anak Allah. Maka kalau anak Allah datang ke sini 2-3 orang berimpun atas namaku, aku hadir. Dan Tuhan mengatakan apa yang menjadi kebutuhanmu dijawab. Jadi anak Allah karena percaya, bukan lahir secara jasmani tapi secara rohani karena percaya. Disebut, diberi jabatan, diakui
sebagai anak Allah. Apa ndak seneng? Anak Allah nak mati hidup kembali. Tuhan Yesus dihancurkan tubuhnya, setelah dikubur, dibawa ke kubur, hidup kembali. Untuk itu jangan takut kekurangan. Elia kehabisan makanan, datang ke saudara-saudara, oh maaf, aku ora iso memberi, ini tinggal 1 hari, besok ndak tahu. Aku disuruh Tuhan, setiap hari dikirim sama Tuhan. Bangsa Israel 40 tahun dipelihara oleh mana. Saya dan saudara sebagai anak Tuhan, sebagai anak Allah, sebagai orang yang diangkat mendapat jabatan anak Allah, saudara juga dipelihara. Saya ini loh dipelihara. Padahal saya kalau ada orang berkeluh kesah ini, ya podo karo aku. Tapi saya Tuhan. Untuk itu ayat yang ke-16. Karena demikian Allah mengasihi dunia ini sehingga diberikan anaknya yang tunggal. Siapa yang percaya tidak binasa tapi beroleh hidup yang kekal. Tidak binasa tetapi berhidup yang kekal. Tidak binasa tapi memperoleh hidup yang kekal. Kalau sewaktu-waktu mati, hidup kekal. Hidup terus. Tidak akan mati. Dan tinggal di surga untuk selamanya. Tidak saya perpanjang. Mari kita bangkit berdiri. Saudara dan saya anak Allah. Anak Allah. Yesus namanya. Bukan menuju surga, bahkan mati tebus dosaku, kubur kosong membuktikan dia hidup, bab dia hidup, ada hari esok. Dia hidup, tak tetap, aku tahu dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Nyanyi semua, haleluya. Yesus namanya apa yang dimakan diminum. Cari kerajaan Allah dan kebenaran. Saudara datang ini mencari kerajaan Allah dan kebenaran. Soal kehidupan saudara dijamin sampai Tuhan Yesus datang. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Haleluya. Anak Allah. Yesus namanya membuktikan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong membuktikan dia hidup.
Saudara percaya bahwa saudara anak Allah? Amin. Jangan takut, dipelihara. Amin. Dijamin anak-anak saudara yang keturunan saudara juga diberkati oleh Allah. Amin. Anak. Yesus namanya menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Dia hidup. Dia hidup pada hari esok, sebab Dia hidup. Kita gentar karena ku tahu Dia pegang hari esok. Yesus jadi berarti sebab Dia hidup jadi berarti sebab Dia Jangan bilang aku ndak punya uang. Aku ndak punya beras. Semua tiap hari dijamin. Dipelihara, dicukupi. Saudara dipelihara, saya pun dipelihara. Sudah 50 tahun tanpa pekerjaan. Dijamin dipelihara. Sampai sekarang. Karena kasihnya. Karena anak Allah. Untuk itu kita akan menikmati perjamuan kudus, peringatan Paskah, kematian dan kebangkitan Tuhan. Saya angkat roti ini di atas kepala kita. Dikatakan, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan Yesus, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia mengambil roti dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia mengatakan, Ia memecah-mecah dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah menjadi peringatan akan aku. Adapun roti yang kita pecahkan, kita mohon, bukankah ini persekutuan dalam tubuh Kristus? Amin, dalam nama Tuhan Yesus. Angkat cawan ini di atas kepala kita. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah setiap kali meminumnya menjadi peringatan akan aku. Adapun berkat yang kita mohon berkat, bukankah ini persekutuan dalam darah Yesus? Amin. Anak Allah, Yesus namanya menyembuhkan, yang sakit-sakit disembuhkan, dosanya disucikan. Kubur kosong membuktikan Dia Kubur Tuhan Yesus kosong, sekarang ada di surga, akan datang kembali menjemput saya dan saudara untuk tinggal di surga. Dia hidup
jadi berarti sekali lagi. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Tuhan Yesus, terima kasih buat pagi hari ini. Engkau sudah berkenan untuk memimpin setiap umat-Mu. Kami datang di tempat ini mempermuliakan nama Tuhan. Kembali kami boleh mengingat pengorbanan Tuhan di kayu salib. Kami memperingati di mana Tuhan menunjukkan betapa kasih-Mu luar biasa atas kehidupan setiap umat manusia. Engkau yang rela mati menggantikan kami Tuhan, supaya kami orang yang berdosa ini diampuni, disucikan, dikuduskan dan dilayakkan untuk kami boleh menikmati kerajaan kekal, kerajaan surga yang mulia. Bahkan lewat kematian Tuhan Engkau mengangkat kami menjadi anak-anak Allah. Ada masa depan yang terbaik yang Tuhan sudah sediakan dalam hidup kami. Terpuji nama-Mu Tuhan buat pagi hari ini. Berkati hamba-Mu yang sudah Engkau pakai untuk menyampaikan benih kebenaran firman Tuhan. Terus berikan hikmat, pewahyuan, kekuatan, kesehatan, penyertaan Tuhan, supaya boleh membawa setiap kami makin dekat, makin mendewasakan setiap umat Tuhan menjadi jemaat-jemaat yang dewasa, siap bertemu dengan Tuhan, menjadi mempelai-mempelai Tuhan. Inilah kehidupan kami sepenuhnya Tuhan. Kami sudah menerima persekutuan tubuh dan darah-Mu. Maka kami juga percaya tubuh dan darah Tuhan itu sudah menyatu dengan hidup kami. Ada karakter-karakter yang ilahi, sifat-sifat yang ilahi itu menyatu dengan hidup kami. Kami makin hari makin dibentuk, makin serupa segambar dengan Tuhan. Makin dilayakkan, disucikan dan dikuduskan, mempermuliakan dan menyenangkan hati Tuhan. Kami juga percaya kematian Tuhan bukan hanya menanggung dosa kami, tetapi setiap beban, persoalan, bahkan kelemahan tubuh, sakit, penyakit kami sudah ditanggung Tuhan di kayu salib. Kalau ada yang sakit, maka kami percaya Tuhan Engkau sudah menjamah menyembuhkan. Sebab kuasa darah Yesus yang tercurah itu memulihkan, menyembuhkan kelemahan-kelemahan tubuh kami. Maka yang sakit pagi hari ini sembuh dalam nama Yesus. Kami berdoa, yang tidak bisa hadir pun Tuhan memberkati mereka. Kalau ada yang sakit Tuhan menjamah mereka. Berdoa untuk Pak Parto, Ibu Parto, Ibu Kini, berdoa untuk Ibu Paiti, berdoa juga untuk Mas Pran. Bahkan yang lain, kalau ada yang lemah tubuh dalam pemulihan Tuhan terus sembuhkan di dalam nama Yesus. Setiap persoalan apapun yang Tuhan izinkan, Tuhan juga memberikan jalan keluar. Kami percaya pertolongan Tuhan itu tepat pada waktunya, tidak pernah terlambat dalam kehidupan kami. Yang sudah usia lanjut diberikan kesehatan, panjang umur, sukacita, damai sejahtera daripada Tuhan. Yang sekolah diberi hikmat, kepandaian daripada Tuhan. Masa depan mereka di tangan Tuhan. Biar menjadi generasi-generasi penerus yang cinta Tuhan dan takut Tuhan, mengasihi Tuhan dan melayani Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Inilah doa kami. Kami tetap berdoa untuk bangsa kami Tuhan. Kami berdoa untuk pemerintahan bangsa ini. Kami menyadari bahwa keadaan makin hari makin kurang baik, tetapi kami persatuan tetap campur tangan. Mereka yang sudah Engkau tentukan menjadi wakil-wakil Tuhan tetap dalam otoritas Tuhan. Engkau campur tangan sehingga bangsa kami di dalam kendali-Mu saja. Berikan keamanan, damai sejahtera buat bangsa ini. Jauhkan dari setiap orang-orang yang berniat jahat, orang-orang yang mau merongrong pemerintahan, orang-orang yang mementingkan kepentingannya sendiri, orang-orang yang memecah belah persatuan, orang-orang yang mau Tuhan berniat jahat atas bangsa ini. Kami persatuan Engkau menjadi pembela atas bangsa kami. Bahkan kota kami Wonogiri di Pracimantor juga Tuhan sertai. Tuhan berikan keamanan dan damai sejahtera daripada Tuhan. Kami rindu Tuhan Engkau juga mencurahkan roh pertobatan supaya banyak jiwa-jiwa datang kepada Tuhan. Pakailah gereja-gereja menjadi saksi-Mu yang menjadi terang, menjadi garam, menjadi teladan, memberkati banyak orang. Terima kasih Bapa, puji doa hormat syukur ini kami naikkan di hadapan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa sama-sama, katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Ya, beberapa hal yang perlu saya ingatkan kembali, bahwa besok itu ada Paskah anak.
Ya, Paskah anak jam 4, ya jam 4 sore. Besok ada ibadah Paskah anak. Jadi Bapak Ibu yang punya anak sekolah silakan diantar untuk bisa mengikuti. Kita akan adakan Paskah untuk anak. Ada lomba mewarnai, ada lomba menghias telur, dan mungkin ada bingkisan juga ya. Jadi silakan Bapak Ibu yang punya anak sudah sekolah diantarkan ya, diantar untuk kita sama-sama merayakan Paskah ya. Kemudian nanti hari Minggu kita ada ibadah Paskah. Kalau hari ini ibadah Jumat Agung ya, kematian Tuhan Yesus. Nanti Minggu ada ibadah Paskah. Nah, Bapak Ibu kembali kami undang untuk bisa hadir bersama-sama. Kita akan rayakan kemenangan ya, karena hari ini Tuhan, Jumat itu Tuhan mati di kayu salib, Minggu bangkit kembali sebagai hari kemenangan ya. Itu yang disebut Paskah, Passover, Pesah gitu ya. Jadi itu kemenangan, hari kemenangan, dan kita rayakan nanti hari Minggu ya. Tuhan yang sudah bangkit itu ya, mudah mengalahkan maut, dan beban persoalan sudah dikalahkan Tuhan. Kemenangan ada di tangan orang-orang yang percaya. Amin. Kemudian satu hal lagi mengingatkan untuk rencana bahwa hari Minggu itu ada perjamuan kasih, Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu semua datang dengan membawa apa ya, yang seikhlasnya lah ya, seikhlasnya. Mungkin bisa bawa lauk apa gitu ya, untuk kita bisa nikmati sama-sama. Selesai nanti ibadah, selesai ibadah nanti ada perjamuan kasih. Jadi beberapa hal kemarin ada beberapa orang yang sudah ditunjuk, untuk contohnya yang bawa nasi kemarin Ibu Parti ya, Ibu Parti Budaryono ya, bawa nasi sama gereja. Ya, jadi nanti Bapak Ibu bawa lauknya aja gitu ya. Nasinya sudah disediakan gereja, bawa lauknya aja. Kemarin ada yang sudah ditunjuk juga bawa sayur lombok, ada yang ditunjuk untuk bawa apa ya kemarin ya, saya lupa istri saya gitu ya. Jadi Bapak Ibu yang tergerak silahkan bawa, kalau memang tidak ya enggak usah, enggak apa-apa ya. Nanti saya percaya cukup kok ya, nanti dengan beberapa orang yang sudah bawa ini cukuplah, nanti kita nikmati bersama-sama. Kemudian juga ada pembagian telur Paskah. Nanti hari Minggu akan dibagikan setiap orang satu ya, ada telur Paskah. Juga pembagian kue. Pembagian kue Paskah nanti, kalau kue ini satu keluarga cuma dapat satu ya. Jadi tidak satu orang satu, satu kakak dapat satu, karena ini kuenya bisa dibagi untuk satu keluarga gitu ya. Bisa dibagi untuk satu keluarga, jadi satu keluarga dapat satu untuk kuenya. Juga ada pembatas buku ucapan selamat Paskah gitu ya, dan juga ayat-ayat Paskah ya, yang nanti bisa dibuka, direnungkan. Mungkin itu adalah satu pergumulan, satu jawaban atas pergumulan kita, mungkin bisa satu teguran, mungkin satu penghiburan gitu ya. Itu yang nanti kita akan adakan nanti di hari Minggu ya. Itu yang boleh saya sampaikan Bapak Ibu. Ada yang mau tanya mungkin untuk hari Minggu, acara hari Minggu? Cukup ya, jelas ya. Jadi hari Minggu kita ada perayaan Paskah. Itu yang boleh saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan tutup dalam doa berkat. Bapak Gembala akan menutup dalam doa. Silakan Bapak Ibu bangkit berdiri. Pulanglah dan terimalah berkat rahmat dari Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus dalam persekutuan Roh Kudus menyertai, memberkati mulai pagi hari ini sampai Maranatha Tuhan datang yang kedua kali. Dalam nama Tuhan Yesus kami mohonkan berkat ini. Bapa